Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada para penonton dimanapun kita semua berada. Oke. Baiklah, perkenalkan, saya adalah Niswatul Fitriah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kisah Rasul, yakni Nabi Harun alaihi salam. Dengan mengambil judul Kisah Keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Sebelum kita mulai menonton kisah dari Nabi Harun alaihi salam, perlu kita ketahui terlebih dahulu iman kepada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang keempat. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kita harus paham dulu makna dari beriman dan juga Rasul itu sendiri. Setiap Rasul pilihan Allah merupakan sosok uswatun hasanah bagi umatnya karena memiliki akhlak yang baik. Sedangkan meneladani akhlak dan keteladanan para Rasul merupakan cara kita untuk mengimani Rasul Allah. Maka dari itu, untuk bisa meneladani akhlak para Rasul, mari kita simak kisah salah satu Rasul kita, yakni Nabi Harun alaihi salam. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Selamat menyaksikan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihi salam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihi salam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut
Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihissalam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihissalam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihissalam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, kita dapat mengambil keteladanan dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Di sini saya paparkan 6 keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama adalah taat kepada Allah, karena Nabi Harun merupakan Rasul pilihan Allah, maka beliau adalah sosok uswatun hasanah yang selalu taat terhadap perintah Allah. Beliau selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Yang kedua, fasih dalam berbicara. Nah, karena kefasihan beliau dalam berbicara, maka Nabi Harun diangkat sebagai penasehat dari Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kuat pendirian. Nabi Harun memiliki sifat kuat pendirian. Karena sifat tersebut, maka Nabi Harun tidak mudah digoyahkan pemikiran dan juga pendapatnya oleh orang-orang di sekitarnya, baik orang kafir maupun orang yang ingin berbuat jahat kepada Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya, lemah lembut. Nabi Harun alaihissalam dalam bertutur kata selalu memiliki sifat lemah lembut, tidak pernah kasar kepada yang lebih tua dan lainnya. Yang kelima, peduli terhadap sesama. Nabi Harun alaihissalam dan juga saudaranya Nabi Musa alaihissalam memiliki kepedulian terhadap sesama, yakni pada masa itu beliau berjuang dan berdakwah untuk kaum Israel, untuk menyelamatkan mereka semua dari kejahatan-kejahatan lainnya. Selanjutnya, mandiri. Nabi Harun alaihissalam merupakan sosok yang mandiri dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Itu tadi adalah kisah dari Nabi Harun alaihissalam dan keteladanannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya menyampaikan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.